Ibu akan maafkan kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Tommy Rismawan. Tommy Rismawan sakit. Anak yang hari ini tidak hadir karena sakit, cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian jawab soal-soal yang ada di lembar yang Ibu bagi. Kumpulkan hasil pretest tadi ke depan biar Ibu koreksi dulu. Kumpulkan semuanya. Letakkan di depan. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, tata cara, ketentuan, dan syarat-syarat apa saja untuk bisa menjadi imam, kriteria apa saja sehingga makmum bisa disebut sebagai makmum masbuk ataupun makmum muwafiq. Melalui video berikut ini, kalian bisa lihat ada proses atau tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Ada makmum masbuk dan juga makmum muwafiq. Di sini juga akan disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Silakan kalian simak bersama video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, dari video yang telah kita saksikan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada Ibu? Apa hukum pelaksanaan salat berjamaah dan bagaimana keutamaan salat berjamaah jika dibandingkan dengan salat munfarid? Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada lagi yang bertanya? Apa saja syarat sah pelaksanaan sholat berjamaah? Yang pertama tadi dari Vina, apa hukum pelaksanaan sholat berjamaah dan bagaimana keutamaan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid? Sekarang Ibu jawab pertanyaannya. Ya, hukum pelaksanaan sholat berjamaah itu adalah sunat muakkadah atau sunat yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri adalah berbanding 27 derajat pahalanya. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari Saufi, apa saja syarat sah pelaksanaan sholat berjamaah? Nah, sekarang Ibu jawab, syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama itu harus ada imam. Yang kedua
Silakan kalian bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi, kemudian paparkan hasil diskusi kelompok tersebut. Oke, sekarang bentuk kelompok menurut kelompok yang sudah Ibu bagi. Diskusinya sudah untuk pemaparan hasil. Sekarang silakan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas bersama dengan kelompok yang lain. Dimulai dari kelompok 1. Nomor kerja peserta didik untuk kalian isi untuk hasil diskusi kalian. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja syarat utama untuk menjadi seorang imam. Dan kelompok 2 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan muwaffiq dan makmum. Ya, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Ya Bu, saya. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Apabila ada seorang imam batal, apa yang harus dilakukan oleh imam tersebut dan bagaimana cara melanjutkan sholat berjamaah tersebut? Oke, terima kasih kelompok 3. Lanjutkan ke kelompok 4. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan dari kelompok 4? Dari kelompok 4 ingin bertanya, misalkan ada seorang imam yang melakukan kesalahan dalam sholat berjamaah, bagaimanakah cara makmum menegur imam tersebut? Oke, terima kasih. Kelompok 5, kelompok terakhir, ada pertanyaan? Silakan ajukan. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah dan berapa jumlah minimal dari pelaksanaan sholat berjamaah? Bagus pertanyaannya. Dari kelompok 1 sampai dengan 5. Sekarang Ibu minta pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh kelompok yang lain. Silahkan kalian bahas, silahkan kalian teliti. Bagus pertanyaannya. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sekarang Ibu minta kalian telaah materi berdasarkan kalian jawab berdasarkan materi video yang tadi sudah kita lihat bersama. Sekarang kerjakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan maju ke depan. Jadi kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 5 bertanya yang dimaksud dalam sholat berjamaah dan berapa jumlah minimal dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah adalah 2 orang, maksimal tidak terhingga. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Maju ke depan. Kalau pertanyaan Kedua ini menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Misalkan ada seorang imam yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, bagaimanakah cara makmum menegur imam tersebut? Inilah jawaban dari kelompok kami. Cara menegur imam apabila imam melakukan kesalahan adalah dengan cara mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan 1 kali bagi makmum perempuan. Sekian, terima kasih. terima kasih jawaban dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kepada semua anak-anak ibu yang sudah memberikan jawaban di depan tadi. Nah, sekarang berikan tepuk tangan untuk semua anak-anak ibu. Dari diskusi yang telah kita lakukan tadi. Nah, kesimpulannya adalah sholat berjamaah. Sekarang kesimpulan dari diskusi yang telah kita lakukan tadi adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah adalah 2 orang dan maksimal itu adalah tidak terhingga. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Keutamaan sholat berjamaah
berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri adalah 27 derajat. Nah, itulah tadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Sekali lagi, ini soal-soal untuk post test. Silakan kalian jawab soal-soal yang ada di lembar kerja siswa. Kalau sudah selesai menjawabnya, kumpulkan kembali hasil post testnya. Kumpulkan ke depan semua hasil post testnya. Ini hasil tes dan post test yang telah kita lakukan tadi. Hasil tes membuktikan bahwa hanya bisa 40% siswa yang nilainya mencapai KKM. Dan setelah kita melakukan proses pembelajaran dan diskusi, kemudian dilakukan post test kembali, alhamdulillah ada kenaikan nilai yang tadinya hanya 40% siswa yang berhasil mencapai KKM. Setelah dilakukan post test, sekarang meningkat menjadi 80% siswa berhasil mencapai nilai KKM. Untuk penutup pada pertemuan kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang salah seorangnya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat antara lain mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih dalam membaca Al-Quran. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat antara lain mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat dan balik. Masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai serta menjaga persatuan dan kesatuan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois dan patuh kepada pemimpin. Nah, ini tadi adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita. Nah, sekarang Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa.